Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini Rohmatin, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Mantu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Kemenak di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah guna memenuhi tugas kinerja PPG dalam jabatan akhir tahun 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong ketua kelas angkat tangan untuk memimpin berdoa bersama-sama surah Fatihah ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Semangat atau tidak? Semangat. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya telah hadir ya, dan semuanya dalam keadaan sehat serta semangat. Ibu akan melanjutkan ngecek daftar hadir hari ini. Tidak kan? Iya. Ahmad Aldo. Hadir. Ahmad Kakang. Hadir. Ahmad Tigo. Hadir. Aulia. Alvin Izal Sekian. Hadir. Alzeta Nora. Halimatus Sadia. Intan Nur Aini. Irjina. Lailatul Fitriya, Lintang Wara, hadir. Enreno Pratama, hadir. Ingin sakit ya? Ya. Saya cepat sembuh. Nadira, hadir. M Rizky, hadir. Ira Nafi, hadir. Ramadhani, Raya Insaninova, Reta Jimandras, hadir. Terima kasih yang hari ini hadir, dan kita doakan semoga cepat sembuh yang sedang sakit ya. Amin. Baik anak-anakku semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional untuk semuanya berdiri, dan yang bertugas sebagai dirijen masa depan. Sedia berkorban
bersemangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. Yang gantang, ding ding ding, dung dung dung. Yang gantang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Sekali lagi berdiri ya, supaya jangan ngantuk. Semangat ya. Teknik kita lakukan. Tarik nafas dan buang nafas. Kita lakukan 3 kali mulai dari sekarang. Tarik nafas dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Satu lagi, keluarkan. Sekali lagi. Boleh duduk kembali. Selanjutnya kita bicara tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita hari ini adalah yang pertama mengucap salam ketika masuk kelas. Ya. Tanggung jawab yang kedua, tanggung jawab dengan kebersihan kelas. Kelas ini sudah bersih dan rapi hari ini. Menado satu minal iman. Bahwa kebersihan sebagian dari iman. Yang ketiga, tidak gaduh selama proses pembelajaran. Tidak ada yang berisik, tidak ada yang teriak dan lain sebagainya. Kemudian izin kepada bapak ibu guru bila kalian memiliki guru, ya, mau belakang atau kan sakit, kalian bisa minta izin dulu, nggak boleh nyelonong ke sana kemari. Kemudian tidak boleh mengambil barang-barang yang bukan milik sendiri, ya, harus izin dulu, walaupun nantinya dikembalikan karena kamu bukan orang yang memiliki atau bukan yang punya barang tersebut. Yang terakhir yaitu tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Kecuali bila ada izin dari guru atau bapak guru, boleh dikerjakan di rumah, maka kalian boleh mengerjakan di rumah. Oke. Kita naikkan dulu materi yang kemarin. Kita kemarin bahas tentang toleransi. Kita tahu toleransi ya? Ya. Kita hidup di negara Indonesia, mayoritas dari berbagai macam agama dan suku. Ya, siapa yang bisa mendefinisikan tentang toleransi? Oke, Raya. Toleransi berarti membiarkan orang lain dengan agama lain yang seharusnya. Oke, sama dengan tidak ada paksaan bahwa agama lain harus ikut dengan kita. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab yang sekarang. Bab yang sekarang adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang sudah pernah mengetahui atau pernah belajar sebelumnya? Ada berapa rukun iman kira-kira? Lintar? Ada 6. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, Ya. iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Oke, berarti ada 6. Kemudian beriman kepada kitab Allah termasuk beriman yang berapa tadi? Ketiga. Baik, semuanya pernah dengar sepertinya ya. Oke. Kita lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau kita sudah tahu materinya, apa sih yang harus kalian dapatkan nanti? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian peserta didik dapat membedakan antara kitab dan suhuf. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Ya. Terus, peserta didik dapat menguraikan isi pokok bahasan kitab-kitab masing-masing. Ada berapa kitab tadi? Belum ya? Nanti kalian masih konsentrasi. Belum dibahas guru. Nanti kalian masih konsentrasi. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat infografis, ya, atau semacam mind mapping tentang implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan. Kita lanjutkan untuk menonton video animasi supaya kalian tidak bosan, ya.
menyimak video animasi singkat ini. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Allah. Coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu dong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Saya tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan, sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Duduk, bangun dong! Iya, alhamdulillah Syamul sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya. Pengertian iman apa sih? Iman adalah iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan hati dan membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Next. Kitab-kitab yang diturunkan apa saja? Yang pertama adalah kitab
Next. Isi dari kitab Taurat, yaitu yang pertama mengakui keesaan Allah, bahwa Tuhan itu satu, tidak ada yang menyekutukannya atau yang menyamainya. Yang kedua, larangan menyekutukan Allah. Menyekutukan itu apa sih? Menyamakan benda-benda lain dengan Allah, itu tidak boleh, ya. Seperti menyembah alam, menyembah matahari, ya, itu namanya menyekutukan Allah. Kemudian isi kitab berikutnya yaitu menghormati ayah dan ibu. Ada ya, berarti di dalam Taurat pun itu kalian diminta untuk hormat pada orang tua. Kemudian ada larangan membunuh, larangan berdusta, dan juga larangan untuk mencuri. Berikutnya adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, yang berisi tentang kata hikmah, nasihat, pujian, dan seperti bacaan-bacaan zikir, ya, tahmid, seperti itu. Itu adalah bahasan dari kitab Zabur yang berisi tentang pujian-pujian saja. Kemudian kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang isinya tentang apa? Pertama, kembali menyerukan bahwa untuk mengesahkan Allah. Kemudian membenarkan bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab Injil. Yaitu kitab apa? Taurat dan Zabur. Lalu menghapus isi kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi di kitab-kitab yang lalu seperti di tadi, ya, itu banyak isi kitab yang dihapus karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian menjelaskan bahwa akan ada lagi Rasul penerima wahyu. Siapa kira-kira? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah disebutkan sebelum turunnya Al-Quran. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya tentang apa saja? Yang pertama, akidah. Akidah itu tentang keimanan, kepercayaan kita, ya. Itu masuk dalam kategori akidah. Kemudian yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Ibadah contohnya apa, Bu? Contohnya ibadah yang puasa, sholat, zakat, haji, dan amal-amal soleh. Ya, kalian berangkat ke sekolah ke sini juga termasuk ibadah karena termasuk amal soleh. Kemudian juga tentang syariat, ini tentang hukum, ya. Syariat itu artinya hukum. Lalu akhlak atau budi pekerti, tata krama, sopan santun, itu termasuk dalam isi kitab Al-Quran. Kemudian tentang tarikh. Tarikh itu apa, Bu? Tarikh dalam bahasa Arab yang artinya sejarah. Yang terakhir, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jadi semua ilmu pengetahuan, entah itu sejarah, entah itu teknik, entah itu kedokteran, semua itu berdasar atau berasal dari kitab Al-Quran. Itulah mengapa Al-Quran ini disebut kitab yang istimewa. Karena kenapa, Bu, kok begitu? Iya, karena isinya tidak berubah. Ya, dari dulu sampai sekarang isinya tidak berubah, terjaga kemurnian. Yang ada perbedaan kitab dan suhuf. Suhuf apa, Bu, artinya? Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Jadi zaman dahulu sebelum ada kitab itu bentuknya seperti ini, lembaran-lembaran seperti ini. Belum disusun secara sistematis atau rapi.
ada juznya, ya. Ayat berapa, surat keberapa, semuanya jelas tertulis. Beda dengan tadi yang suhuf masih berupa lembaran. Sampai sini, paham? Lanjutkan. Menjadi generasi cinta Quran di era sekarang ini, kira-kira kalian lebih suka membaca Quran atau membaca berita? Utama membaca Quran. Kenapa? Identitas orang Islam itu harus bisa baca Quran. Oke, generasi Quran tidak hanya membaca dan memahami, akan tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yaitu ditandai dengan istiqomah membaca, menghafal, memahami. Contohnya memahami itu apa? Kamu membuka kitab tafsir, itu kan ada ya kitab tafsir, artinya sekaligus bahasanya. Itu kalian mendalami isi kitab Al-Quran dan juga menjadikan pedoman hidup sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah. Di Quran itu sudah lengkap pembahasan. Kemudian kita beriman kepada kitab Allah. Yang pertama pedoman, jelas ya, pedomannya itu tadi jelas. Ketenangan hati, kemudian meningkatkan keimanan. Kalau kalian hatinya tenang, berarti pikirannya juga positif. Mau sholat semangat, mau baca Quran semangat, mau sedekah semangat, dimintai tolong bapak ibu guru semangat. Ya. Kemudian menumbuhkan rasa syukur. Kalau imannya meningkat, otomatis syukurmu juga bertambah, gitu ya. Dan yang terakhir, menambah ilmu pengetahuan. Jadi tidak bodoh atau jauh dari Allahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak materi hari ini dengan sangat baik. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Saya anggap semuanya paham ya. Karena tadi di awal juga ada video ulang, kemudian diberikan tambahan materi yang barusan saya jelaskan. Saya yakin semuanya sudah paham. Ada yang mau bertanya? Nah, lanjut. Sekarang sudah masuk pada kerja kelompok dan nanti hasilnya kalian harus mempresentasikan. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, boleh menyiapkan media-media yang kemarin sudah diminta untuk ibu. Minta seluruh tim bawakan, ya. Medianya ada kertas, media tidak dibawa semua. Silakan mulai untuk mengerjakan tugas kalau sudah memahami alur. Nah, ini adalah LKTB yang sudah Ibu berikan. Kalau dipahami kemudian dikerjakan tugasnya. Setelah itu nanti kita masuk presentasi. Buka kertas lagi, cukup enggak? Cukup ya? Kelompok kita di dapur, silakan membawa anak buahnya untuk presentasi ke depan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Jangan minta. Oke, perhatikan kelompok yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Zabur akan mempresentasikan tentang kitab Zabur. Jadi kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan tiga itu magnis,
Yerusalem yang merupakan tempat suci bagi para nabi dari Israel. Nabi yang menerima adalah Nabi Daud alaihissalam sebagai pemimpin keturunan dari umatnya Bani Israel. Mempelajari itu membuka syukur dan cinta kepada Allah, meneladani ketaatan Nabi Daud alaihissalam dan akan selalu berbuat baik. Isi pokok pembahasan tersebut yaitu kita belajar berisi doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tentang ketaatan kesabaran, mengumpulkan nasihat moral dan pengingat amal salat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, perhatikan ya. Saya harap semua bersama untuk menyaksikan tampilan dari kelompok lain dan tidak ada juga seperti kesepakatan kelas kita tadi di awal. Jadi kesimpulan dari kita tersebut adalah membahas tentang pujian dan pujian yang lain. Untuk sesi ini juga akan dibuka satu pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Dari kelompok Taurat bertanya kepada kitab Zabur. Sampaikan pertanyaannya. Nilai-nilai apa saja yang dalam kitab Zabur yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah? Oke. Karena kitab Zabur itu berisi tentang pujian-pujian, maka contoh nilai-nilai yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah adalah bersyukur atas nikmat Allah, berkata baik, sabar, dan tidak mudah marah. Contohnya perilakunya yaitu dengan berterima kasih atas bimbingan guru, menghargai teman, dan menerima hasil belajar dengan lapang dada. Sikap-sikap ini menunjukkan bahwa kita memahami pesan moral pada kitab Zabur. Apakah perlu ditambahkan? Sekian presentasi dari kelompok Zabur. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok kita Al-Quran akan mempresentasikan tentang kita Al-Quran. Kita Al-Quran menunjukkan tujuan dan yang berada di kota Makkah, Arab Saudi. Yang pertama yang ditunjukkan adalah sebuah alam ayat 1 sampai 5. Keimanan, ibadah dan muamalah, syariah hukum, akhlak, karisma, dasar-dasar ilmu pengetahuan dan menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Generasi cinta Al-Quran. Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran seperti membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kandungannya, serta menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah. Jika ingin menghafal Al-Quran seperti ini, generasi juga akan memiliki hubungan dalam dengan Al-Quran melalui praktik seperti membaca, mempelajari, menghafal, dan mengamalkan ajarannya. Oke. Sudah selesai presentasinya? Kalau begitu saya buka sesi pertanyaan bersama. Satu pertanyaan untuk kelompok Al-Quran. Siapa yang membuka ya? Oke, saya. Bagaimana kalau kita sebagai siswa menunjukkan perilaku beriman kepada Al-Quran dengan sholat? Dengan membaca Al-Quran secara rutin, berusaha memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Misalnya, bersikap jujur, disiplin, menghormati guru, menyayangi teman, serta menjauhi perbuatan yang dilarang Allah. Sikap itu menunjukkan bahwa kita benar-benar beriman dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam bertindak laku. Gimana lah ya? Sudah terus betul ya? Dan untuk belajar dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akan termasuk kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Yang bukan termasuk. Masuk bukan? Yang mana? DDD? Yang D? Lanjut ya. kitab suci terakhir yang diturunkan
lagi? Ada yang Siapa yang berisi ajaran tentang Laura. Berisi tentang ABC apa B? Nabi yang menerima wahyu berupa kitab Injil adalah Yang menerima wahyu, silakan. ABC, ABC. Itu. Lanjut lagi. apa kitab yang menjadi penyempurna dan penyintas dari kitab-kitab sebelumnya? Kitab Al-Quran. Lanjut lagi. Di bawah ini mana yang merupakan salah satu bentuk pengamalan beriman kepada kitab Allah? Oke Raya, masuk lagi. Yang mana? Oke, awal guru sudah memberikan KTJ ya. Ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Yang tugas mandiri coba dikumpulkan kepada ibu tadi yang sudah dibagikan. Oke, Oke, coba dikumpulkan dari satu ya. Oke. Konsentrasi. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua kita hati. Ibu guru dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Terima kasih, tepuk tangan. Siswa saya hari ini setelah menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir, kalian harus ada satu siswa yang mau menyimpulkan. Saya, oke, kita memberikan kesimpulan materi pada hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan catatan saya. Kesimpulan yang saya dapat dari materi ini adalah bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Setiap kitab mengandung ajaran kebenaran yang disampaikan melalui para rasul untuk menuntun umat menuju jalan yang lurus. Sebagai umat muslim, kita wajib mengimani seluruh kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Namun, hanya Al-Quran yang masih terjaga keasliannya diakuni. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan semakin menghargai ajaran agama, berperilaku jujur, adil, dan menjalankan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita selalu berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya pembahasannya sangat menyenangkan. Kalau pembelajaran bagus, karena memang semua itu sangat antusias Saat menjawab. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke, informasi untuk materi selanjutnya. Minggu depan kita masuk bab Husnudon ya. Husnudon adalah berprasangka baik. Kalau sebaliknya berprasangka buruk, namanya apa? Suzon. Oke, luar biasa sekali. Untuk anak-anakku tadi evaluasi untuk soalnya sudah saya input. Jadi nanti kalian yang nilainya di bawah KKM akan ada ranking. Yang nilainya di atas KKM maka akan melakukan penilaian. Sekarang mohon untuk dipimpin doa
wabarakatuh.